Oke teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Robi. Di YouTube channel saya kali ini materinya agak baru. Kita ngobrol bincang-bincang dengan seorang narasumber yang memang pengalaman kuliahnya tinggi gitu ya. Tapi sebelum masuk ke situ, teman-teman silahkan di-subscribe dulu YouTube channel saya, kemudian di-share apabila video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Oke, hari ini udah ada, saya manggilnya apa nih? Karena di Bogor, saya panggil Kang atau Mas atau apa nih? Boleh aja, apa aja boleh, Pak. Saya panggil Kang Ade ya, boleh ya? Siap. Ya. Nah, tamu kita sekarang teman-teman ini Kang Ade Kurniawan. Jadi kalau misalnya saya jelaskan sedikit, Kang Ade ini sekarang apa ya? Partner saya lah. Kalau dulu sempat menjadi mahasiswa saya di program studi informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Bandar Lampung. Nah, sekarang ini karena kondisi COVID 2019, dari 2019 kita ya punya kesempatan, punya umur untuk ngobrol-ngobrol soal pengalaman Kang Ade Kurniawan. Oke, Kang Ade, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Sekarang lagi di mana ini? Lagi di rumah, Pak. Oh, di rumah di Bogor ya. Di Bogor. Karena masih Bogor ini aja. juga ya, masih PSBB juga ya. Iya, masih PSBB sih. Nah, masih darurat lah. Masih darurat lah ya. Semoga keluarga aman-aman aja ya di sana ya. Aman. Oke, Kang Ade. Ya pertanyaannya sih mengenai ini sih pengalaman Kang Ade. Mungkin Kang Ade bisa ngenalin diri dulu, kemudian bisa ngejelasin kuliahnya di mana. Karena saya taunya Kang Ade ini kuliahnya di luar negeri, tapi saya nggak tahu pastinya kuliahnya di mana, takut salah. Monggo Kang Ade. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Salam kenal, nama saya Ade Kurniawan. Dan saat ini saya sedang studi master atau S2 di Master by Course di Southeast University, itu di Nanjing, di China. Saya studi jurusan Computer Science, itu relevansi sama bidang saya waktu S1, masih satu jalur, jurusan komputer, jadi sekarang saya ngambil jurusan komputer juga. Kajian keilmuan saya mengenai AI, Artificial Intelligence, fokusnya ke Natural Language Processing sih. Ya, dan sekarang ini tahun terakhir. Jadi sekarang udah, ya mungkin bisa dibilang lagi galau-galaunya lah, lagi sedang ngerjain tesis lah. Lagi tesis ya, Kang Ade? Ya, lagi tesis, iya. Ya mungkin begitu, Pak. Oke, jadi Kang Ade ini kuliah di Southeast ya? Nama kampusnya Southeast University di Cina ya? Ya. Ya di Cina atau di Tiongkok. Tahun berapa Kang Ade? Tahun kedua. Tahun kedua berarti 2019 masuk ya? 2018 masuk ya. Nah, menarik banget sih kalau mau kita bahas tentang kuliah di luar negeri. Saya pun penasaran nih Kang Ade. Mungkin teman-teman yang ada di YouTube channel saya juga penasaran gimana sih kuliah di luar negeri. Nah, sebelum itu saya mau tanya dulu Kang Ade, kok Kang Ade ini bisa nyasar ke Cina sih gitu? Gimana sih awalnya tiba-tiba kok bisa nyasar ke negeri timur ya, di Asia Timur gitu ya? Bisa jelasin nggak, Kang Ade? Sebetulnya ini perjalanan yang sangat panjang, Pak. Kita flashback lagi ya ke sejarah, ke masa lalu gitu. Jadi studi di luar negeri sebetulnya udah jadi cita-cita saya sejak SMA itu udah jadi cita-cita saya. Jadi saya punya beberapa teman juga yang studi di luar negeri. Jadi saya melihat, enak banget gitu, studi di luar negeri gitu, bisa menikmati salju segala macam. Nah itu awalnya seperti itu. Nah kemudian alasan kenapa ke Cina, sebetulnya kemarin itu waktu daftar saya daftar ke beberapa negara juga sih, nggak ke Cina aja. Jadi ada ke Jepang, ke Korea, beberapa ke Polandia juga daftar, tapi puji syukur itu awal-awal pengumuman itu yang paling awal itu di Cina gitu. Jadi saya decide untuk ngambil Cina. Selain itu ya karena sekarang kita tahu lah untuk jurusan teknologi saat ini Cina sudah sangat power banget, udah sangat
kuat banget. Jadi ini menurut saya sangat sejalan gitu dengan ketertarikan saya untuk belajar Cina. Kemudian ditambah selain itu kebetulan ada peluang beasiswa, Pak. Oh Peluang gitu. beasiswa. Saya coba apply beasiswa dan akhirnya alhamdulillah bersyukur saya bisa studi di sana dengan beasiswa. Oh gitu. Oke. Tadi agak menarik sedikit keinginannya karena ke luar negeri banyak nge-apply ke mana saja, ke Polandia, ke Turki gitu untuk nge-apply beasiswanya untuk kuliah gitu ya. Selain motivasi tadi ada salju atau hal-hal yang berhubungan sama teknis ya yang nggak kita temuin di dalam negeri, apa sih yang membuat Kang Ade ini termotivasi banget mau kuliah di luar negeri gitu? Sebenarnya ada beberapa hal, Pak, yang membuat saya kayaknya harus gitu ke luar negeri ya. Terlepas karena kualitas pendidikan. Karena saya pikir juga kualitas pendidikan dalam negeri juga nggak kalah ya. Karena keilmuan itu kan universal ya, Pak. Apa yang saya dapatkan di sana, di sini juga kita bisa dapat gitu. Cuman mungkin platformnya gitu. Platformnya artinya kita kalau ada belajar langsung dari ahlinya, kenapa enggak gitu. Jika ditanya mengenai alasan khusus kenapa saya sangat tertarik sekali untuk studi ke luar negeri. Ada beberapa poin, Pak, yang ingin saya garis bawahi. Yang pertama itu adalah atmosfer akademik. Atmosfernya sangat berbeda, environment-nya berbeda sekali gitu, Pak. Jadi sangat kerasa banget gimana kita istilahnya itu menikmati, istilahnya itu menghabiskan waktu masa studi di luar negeri itu sangat kental sekali dengan akademik, sangat kental sekali dengan gitu. Kemudian sama khususnya ya, yang lain itu studi luar negeri itu kita ketemu dengan banyak orang juga, Pak. Iya, banyak banyak orang-orang dari negara lainnya. Banyak negara lain itu secara langsung juga memberikan cakrawala ya, khasana untuk untuk pergaulan gitu ya. Jadi bagaimana saya bisa tahu bagaimana cara orang berpikir, bagaimana cara orang berpendapat, dan saya merasa itu merupakan hal yang penting. Selain kita dapat akademik juga, tapi kemampuan kita untuk bersosialisasi, kemudian bagaimana melihat sesuatunya dengan perspektif yang lebih diverse, yang lebih beda, itu sangat menarik. Seperti itu, Pak. Oh gitu, jadi alasannya karena ya selain pendidikan ya, kita bisa juga ketemu orang banyak. Kalau di Indonesia sih memang banyak orang yang berbeda, tapi negaranya sama. Kalau misalnya di luar negeri mungkin Kang Ade ini bisa ketemu banyak orang dan dari berbagai banyak negara, berbagai banyak budaya, agama dan lain-lain gitu ya Kang Ade ya. Betul. Nah, seperti itu. Di kampus Kang Ade di Cina di Southeast ini Kang Ade dapat program beasiswa ya? Ya, betul. Boleh cerita sedikit program beasiswanya apakah dari pemerintah Cina sendiri atau pemerintah Indonesia, dan gimana sih orang-orang kayak kita ini, kayak kami nih, pengen kuliah di luar negeri dengan program beasiswanya Kang Ade? Apa sih yang harus kami persiapkan? Oke. Saat ini saya studi di bawah skema beasiswa pemerintah Cina ya, pemerintah pusat Cina. Itu kita kenal ada namanya Chinese Government Scholarship. Jadi Chinese Government Scholarship itu salah satu program beasiswa terbesar pemerintah Tiongkok, di mana beasiswa ini mengcover seluruh kebutuhan hidup. Biasanya tiap tahun beasiswa ini diberikan kepada banyak mahasiswa internasional, jadi bukan hanya Indonesia saja, Pak. Jadi mungkin dari berbagai negara juga datang ke sana untuk studi di bawah skema beasiswa ini. Gitu. Hal yang menarik dari beasiswa ini, yang menurut saya, beasiswa ini mengcover hampir seluruh kebutuhan kita di sana selama studi di sana. Gitu. Jadi mulai studi, kemudian living cost, biaya hidup, insurance, kemudian biaya buku, kemudian dan sebagainya itu di-cover oleh beasiswa ini. Jadi itu juga hal yang jadi pertimbangan saya. Kenapa saya mau ngambil beasiswa ini waktu kemarin. Jadi Oke, dan berarti beasiswa Kang Ade ini dari pemerintah Cina ya. Nah, gimana sih nge-apply saat
saat itu tempo lalu ketika Kang Ade pengen nge-apply beasiswa. Padahal kan kalau misalnya di pemerintahan Indonesia itu ada LPDP atau kalau untuk dosen itu ada Budi gitu. Nah, mungkin share juga ke teman-teman yang nonton channel ini gimana sih cara ngedapetin beasiswa yang sebenarnya banyak ya di luar negeri itu banyak pemerintah luar negeri itu menyediakan beasiswa dan tidak terpaku hanya dari pemerintah dalam negeri aja. Nah, boleh cerita sedikit nggak Kang Ade untuk pendapatan beasiswa sendiri? Cara mendapatkan sih, bukan pendapatan. Cara mendapatkan ya, untuk beasiswa ini sendiri mereka buka di 2 jalur, Pak. Yang pertama itu lewat embassy, kemudian yang kedua itu lewat university, lewat kampusnya langsung. Kalau yang lewat embassy, kita dikenal dengan jalur A ya. Kemudian untuk langsung apply ke university-nya itu lewat jalur B. Masing-masing jalur tersebut itu punya space waktu yang hampir bersamaan. Cuma kembali lagi kita harus be aware lah dengan tanggal pendaftaran segala macam, karena biasanya itu sangat singkat sekali untuk pendaftaran, biasanya sangat singkat. Biasanya dibuka sekitar bulan Maret gitu, sekitar bulan Januari sampai Maret gitu. Bulan Maret ya. Iya, untuk persyaratan segala macam itu sebetulnya kalau kita mau menggali lagi itu udah lengkap banget. Kalau misalnya mau masuk jalur embassy, itu informasi sudah ada lengkap di website embassy. Kemudian jika ingin masuk ke jalur B, artinya lewat jalur university, kita bisa akses langsung di informasi website mereka. Karena officially mereka pasti ada itu. Maksud saya, untuk universitas yang membuka jalur beasiswa ini itu pasti ada informasi. Tapi nggak semua juga, Pak. Universitas di sana itu ada beasiswa ini. Jadi hanya ada beberapa, tapi mostly ada semua. Tapi nggak semua ada gitu. Kalau untuk Kang Ade sendiri dapat beasiswanya dari embassy, dari duta besar ya? Saya dulu dari universitinya langsung, Pak. Oh, langsung apply ke universitinya langsung ya? Dari universitinya langsung. Karena kebetulan waktu itu sudah dapat profesor. Jadi udah banyak diskusi lah sama beliau, itu udah punya komitmen segala macam. Ya udah, akhirnya istilahnya itu saya dibantu gitu. Untuk ngurus semuanya sama beliau. Jadi alhamdulillah. Mungkin modelnya sama kayak S3 ya, Kang Ade ya. Kalau kita sudah dapatkan hatinya si profesor, insya Allah pasti si kampus yang bersangkutan mau nerima kita ya. Modelnya gitu ya, Kang Ade ya. Iya, betul, Pak. Iya. Dan poin pentingnya tadi teman-teman, yang penting kita aware sama tanggal-tanggal beasiswa. Biasanya kalau di website di internet itu udah banyak sekali ya Kang Ade ya yang ngasih scholarship di mana-mana. Nah, kalau angkatan Kang Ade sendiri tahu nggak dari Indonesia yang masuk ke Southeast University itu berapa banyak? Atau Kang Ade sendiri? Kalau angkatan saya sekitar ada 2 atau 3 orang. Oh, 2 atau 3 orang, luar biasa sekali ya. 2 atau 3 orang ya. Apakah scholarship ini atau beasiswa ini ada kuotanya ya Kang Ade ya? Ada, pastinya ada. Pasti ada kuota ya, jadi. Ya, pasti ada kuotanya. Dan pasti persyaratannya kayak di sana butuh TOEFL juga atau bahasa Mandarin Kang Ade? Karena dia kan di Chinese ya. Ya. Untuk persyaratan bahasa itu tergantung dari program studi pengantar bahasa yang kita ambil. Kalau kita ngambil program studi dengan pengantar bahasa Inggris, obviously kita harus ada TOEFL. Kemampuan bahasa Inggris. Kalau kita ngambil pengantar bahasa China, ya kita harus ada TOEFL-nya China. Istilahnya kita kenal dengan namanya HSK. Biasanya skor 4 atau 5 gitu, seperti itu. Dan informasi skor-skor tersebut itu tergantung dari jurusannya, tergantung dari universitasnya. Iya, biasanya setiap jurusan dan universitas itu punya skor yang berbeda sih. Nah, menarik sih kalau saya singgung sedikit soal bahasa ya Kang Ade ya. Nah, kalau misalnya ke Cina kan orang mikirnya pasti ngobrol pakai bahasa Mandarin, atau orang bertanya gimana sih belajarnya kalau misalnya di Chinese, di Cina, di Tiongkok, apakah menggunakan bahasa Mandarin atau menggunakan bahasa Inggris atau bisa dipadu gitu kalau untuk sistem pembelajarannya.
bahasa yang digunakan apa ya Kang Ade ya? Oke, kalau untuk bahasa yang digunakan itu again tergantung dari program studi yang ditawarkan oleh universitas tersebut. Ada beberapa memang program studi yang ditawarkan dalam medium Inggris, kemudian ada beberapa yang hanya ditawarkan dalam bahasa Cina. Dan gitu. Kebetulan untuk program studi saya di komputer itu mereka tawarkan dalam medium Inggris dan China. Ya, gitu. Jadi artinya sekitar 40% lah, 30-40% bahasa Inggris, sisanya bahasa China. Artinya kita basically at least harus punya basic fundamental bahasa Cina juga. Oh gitu. Tapi don't worry sih tapi jangan khawatir sih karena kita di sana juga ambil mata kuliah. Ada kelas khusus untuk belajar bahasa Mandarin. Oh jadi kita punya mata kuliah bahasa khusus untuk bahasa Mandarin. Ya. Berapa lama tuh Kang ngambil bahasa Mandarinnya? 1 tahun Pak. Oh 1 tahun dulu sambil kuliah atau 1 tahun dulu Mandarin baru setelah lulus itu baru kuliah? Oh ya, karena saya apply-nya untuk program studi dengan pengantar bahasa Inggris. Jadi saya nggak belajar bahasa dulu, jadi belajarnya itu berbarengan. Sambil Tapi jalan. kalau yang belajar bahasa China, yang misalnya mereka nggak punya basic bahasa Cina, maka mereka bisa belajar dulu 1 tahun dulu, baru masuk ke program studi mereka. Gitu. Oh iya, kan ada beberapa teman saya juga yang kuliah di Rusia gitu, dia harus ambil dulu bahasa. Mungkin karena jurusannya memang base-nya adalah Rusia kali ya. Iya. Nah menarik sih ketika kita ngobrolin Cina, banyak artikel-artikel, referensi-referensi yang menyatakan bahwa ya Cina memang negara yang maju dalam teknologi gitu ya, seperti Kang Ade bilang tadi. Nah saya pengen Kang Ade share gimana sih sistem pembelajaran ketika Kang Ade di Indonesia ya khususnya di fakultas kita lah dulu dengan sistem pembelajaran yang Kang Ade dapat di kampus yang di Cina. Mungkin bisa share juga ke teman-teman. Oke, baik. Untuk ini mungkin saya akan bagi ke dalam 4 bagian. Yang pertama mengenai pengajarnya ya, dosennya, kemudian kurikulumnya seperti apa, kemudian sistem belajar dan mengajarnya, kemudian sarana dan prasarana gitu. Iya. Kalau untuk dosennya saya pikir rata-rata di sana sudah S3. Sudah gelar PhD, udah S3, artinya mereka sudah cukup berpengalaman lah di bidang pendidikan, atau mereka sudah cukup, maksudnya bidang mereka sudah cukup kompeten lah ya. Mentalnya. Iya gitu. Di samping itu profesor sana itu sangat welcome sekali, sangat intinya itu ya sangat aktif gitu, sangat welcome untuk mahasiswa yang mau diskusi, mau apapun, mereka sangat transparan sekali. Mungkin kurikulum ya, untuk kurikulum sana kita merucut ke program saya sendiri, program S2. Di sana ada berapa tiga proses pembelajaran ya, mungkin kita sebutnya dengan platform pembelajaran. Yang pertama kita ada general lecture, kelasnya itu kelas besar sekali Pak. Kalau general lecture bisa masuk dari 500 sampai 2.000 orang. Wow. Jadi satu kelas besar kita masuk belajar. Jadi kuliah seperti ini biasanya satu arah. Jadi di depan tuh ada satu profesor, kita hanya mengikuti saja. Kita nggak bisa bertanya, enggak gitu. Oh, mendengarkan saja ya? Iya, exactly. Mendengarkan saja. Kemudian di akhirnya baru ada report gitu lah, nggak ada ujian. Kemudian yang kedua itu ada professional lecture. Professional lecture-nya kelas semakin kecil, mungkin sekitar ada 15 sampai 20 orang. Oh, jauh sekali ya, dari kelas yang tadi ke bawah ya? Iya. Kalau general lecture biasanya dia untuk kuliah-kuliah umum. Misalnya kalau ya matematika atau fisika segala macam gitu. Nah, kalau untuk professional lecture kita lebih ngercut, satu kelasnya mungkin ada 15 sampai 20 orang. Tapi yang bikin menarik dari kelas ini itu adalah teacher-nya, dosennya. Karena untuk professional lecture ini para dosennya itu didatangkan dari institusi khusus. Maksudnya dari institusi luar dari kampus gitu. Oh, jadi gitu. Jadi kayak kalau kemarin itu kita datangin dari MIT, praktisi dari MIT, praktisi ya? dari Harvard, ya gitu. Kemudian dari Singapura, dari Melbourne segala macam. Kemudian beberapa dari mereka juga yang punya background yang sudah cukup luas dalam bidang industri terkait gitu.
Misalnya kayak Alibaba segala macam. Nah, itu sangat menarik. Kita bisa belajar langsung ke orang yang sudah pengalaman di bidang itu. Jadi selain belajar teori, kita langsung ketemu sama praktisinya ya? Ya, betul. Jadi nggak nonton di YouTube, oh praktisinya ini. Oke. Ya, gitu. Kemudian selanjutnya itu ada kuliah biasa sih. Kuliah biasa kelasnya ada 20-30 orang. Jadi biasa interaktif lah. Jadi ada dosen yang jelasin, kita belajar seperti itu. Kemudian ujiannya seperti biasa sih. Ujiannya kita ujian tulis. Ada beberapa yang kita hanya buat report, itu tergantung dari dosennya. Oh gitu. Ya. Ya jadi menarik ya sebenarnya kalau ngelihat, ya perbedaannya mungkin bisa coba di headline sama Kang Ade di dalam negeri sama di luar negeri. Ya nggak apa-apa. Mungkin kalau dalam negeri kita lebih cenderung pada ini ya, kita kebanyakan kuliah biasa gitu, Pak. Jadi satu kelas itu hanya 20-30 orang, kita kuliah biasa hanya satu aja. Mungkin kebanyakan seperti itu sih kalau yang saya lihat. Iya. Ya memang gambarannya seperti itu ya, dan mungkin saya mengutip lagi kata Kang Ade tadi, itu lingkungan akademiknya ya. Itu yang kentara banget atau kerasa banget bagi kita yang kuliah di dalam negeri ketika masuk ke kampus yang memang bagus, favorit, itu pasti disiplinnya, tingkat stresnya tinggi. Saya mau tanya, betul banget. Stres nggak Kang Ade? Oh, stres banget, Pak. Stres banget ya. Iya. Jadi, masih sering hiburan atau nyari-nyari hiburan atau nggak sama sekali? Atau bobot badan langsung turun berapa tuh Kang Ade? Ya udah kurus banget Pak ini. Pokoknya find the way lah. Kita kalau kondisi kayak gitu, gimana caranya harus bisa pintar-pintar memotivasi diri gitu loh. Istilahnya. Jadi gimana caranya kalau stres itu udah pasti Pak. Jadi apalagi dengan saya kan latar belakangnya dari lulusan mungkin S1-nya di Indonesia. Yang which is kita punya kurikulumnya sangat berbeda sekali. Jadi ketika kita masuk ke lingkungan baru yang katakanlah ini menurut saya sangat advance sekali, agak kaget juga gitu. Tapi ya kalau kita mau tetap konsistensi lah, terus aja istilahnya belajar terus, insya Allah bisa ngikutin. Nah ini satu pertanyaan Kang Ade mengenai pengajar tadi, dosen. Kalau di Indonesia, apalagi di beberapa kampus, ada beberapa dosen yang memang istilahnya dispen mudah gitu ya. Jadi, Pak saya belum ngumpul tugas, dispen dong. Kalau di sana, kalau diskusi kan terbuka ya, kapan saja. Nah kalau untuk masalah nilai, untuk masalah tugas, itu gimana Kang Ade? Apakah sama? Oke, mungkin saya akan jelasin dulu Pak dari nilai ya, dari skor nilai. Boleh. Mungkin dari skor nilai itu Pak, di sana itu penilaiannya 0 sampai 100. Jadi bukan A, B, C gitu. 0 sampai 100, iya. Dan biasanya untuk mahasiswa internasional itu KKM-nya rata-rata tuh 60 sampai 70. Itu untuk KKM minimal yang harus dicapai. Pertanyaan apakah sekarang kan yang jadi pertanyaan, apakah sulit untuk mencapai nilai seperti itu? Kalau menurut saya, lihat saya pribadi, kemudian lihat, karena saya pribadi orangnya biasa-biasa saja Pak, nggak pintar nggak apa. Jadi ditambah dengan melihat teman-teman situasi lingkungan sekitar, itu sangat sulit sih. Karena mungkin itu dalam dalam pengalaman saya untuk studi dari SD sampai mungkin sampai SMA yang skor nilai 0 sampai 100, baru kali ini lihat skor nilai teman saya ada nilai 10 gitu, 20 di portalnya. Skala 0 sampai 100, nilainya 20. Iya, itu saya kaget banget. Dan tetap dipajang di portal ya? Iya. Kalau di Indonesia kan paling dikosongin nilainya ya. Ini ditampilin. Ditampilin. Makanya, waduh, agak itu awal-awal orang asli sana atau student? Orang Indonesia. Oh, orang Indonesia. Ada Indonesia. Makanya, bukan orang Indonesia aja, ada banyak juga sih. Ada banyak yang memang di sana pendidikannya sangat ketat sekali gitu. Makanya saya agak kaget juga kok ada sampai segitunya nilai gitu. Kemudian untuk dosennya mungkin sesuai tadi yang sudah didiskusikan, apakah dosennya itu
memberikan dispensasi khusus gitu ya pada orang yang Iya. memang khusus. Iya, untuk seperti itu sebenarnya bisa didiskusikan Pak. Tadi itu dengan profesornya. Kalaupun alasan kita reasonable, kenapa kita telat segala macam, profesornya pasti welcome. Oh, jadi walaupun di luar negeri, walaupun di kampus yang bagus, mereka lebih apa ya, lebih empatinya lebih tinggi ya, walaupun nggak bisa ngemis nilai ya. Memang ada harus ada kemauan kita untuk mengerjakan itu ya, Kang Ade ya. Iya. Nah, kemudian Pak, ini nilai yang tadi itu ngefeknya nanti kelulusan Pak. Efeknya kelulusan nanti kan kalau gelar di sana di Tiongkok itu nanti kita kalau lulus itu dapat 3 dokumen Pak. Iya. Dapat 3 dokumen, yang pertama ijazah, kemudian surat gelar, kemudian sertifikat. Nah, pertanyaannya itu siapa aja? Apakah semua mahasiswa yang studi di sana dapat dokumen tersebut? Pertanyaannya itu enggak semua. Ada beberapa yang tidak dapat. Khususnya pada surat gelar. Alasannya kenapa? Alasannya itu kalau misalnya nilai rata-rata itu di bawah 60, itu mereka nggak dapat gelar. Gitu. Jadi walaupun nilai tadi 20, dia tetap bisa melanjutkan kuliah selanjutnya ya? Atau ngulang kayak di sini juga? Enggak, tetap harus ngulang. Oh, harus ngulang. Tapi totally ya tadi ya? Iya, totally ya. Totally, kalau misalnya nilainya segitu, mereka nggak bisa dapat gelar. Mungkin hanya dapat 2 sertifikat telah lulusan studi dan transkrip, dan gelarnya sudah dapat. Coba bayangkan kalau misalnya jauh-jauh studi ke sana, nggak dapat gelar, dapat apa? Cuma dapat sertifikat, cuma dapat ijazah sama. Walaupun memang esensialnya sih memang gelar itu nggak begitu ini. Tapi ya kita kembali lagi sih ke lingkungan sosial kita, which is gelar juga sangat tinggi juga sih. Ya tentunya sih kalau Kang Ade pulang ke Indonesia dari Cina, tetangga, teman, saudara pasti nanyanya gelarnya apa, gitu kan ya? Iya, betul. Apalagi di Indonesia memang gelar sangat berpengaruh banget. Seperti dosen gitu-gitu kan harus memang gelar yang diutamakan. Ya mungkin saya pengen ngulas lagi kalau pembelajaran, mungkin Kang Ade bilang tadi udah stres banget ya. Dari di kampus sendiri Kang Ade tinggal di asrama kampus atau apa istilahnya di sana? Ada kos-kosan atau ada bedeng atau ada apa Kang Ade? Iya, ada dormitory, ada asrama. Oh, ada asrama di kampus. Ada asrama. Iya. Nah, pengalaman hampir 2 tahun ya? Apa lebih 2 tahun kuliah di Southeast University ini, gimana sih Kang Ade yang dari Indonesia bergaul dengan teman-teman yang mungkin bisa dibilang masyarakat Cina sendiri atau Tiongkok sendiri atau dari beberapa negara lain? Gimana pergaulannya? Berbeda nggak sih sama orang Indonesia? Karena kan orang Indonesia ada yang care, kalau positifnya ya. Ada, kalau negatifnya ada yang julid gitu. Ini Kang Ade nggak makan-makan, ini kurus banget ya. Karena bisa nggak ke kita? Gimana sih karakter bergaul di sana, khususnya di Cina ya? Oke. Kalau untuk pergaulan di sana, saya pikir mereka sangat welcome sekali ya Pak. Sangat mereka nggak melihat latar belakang kita, nggak melihat kamu dari mana, tapi melihat apa yang bisa kamu baik ya, kita juga baik gitu. Gitu. Jadi hal yang membuat saya mungkin katakanlah culture shock untuk pergaulan di sana, itu mereka itu cenderung lebih terbuka gitu ya Pak. Oh gitu. Lebih terbuka sekali ya. Jadi untuk siapapun gitu, untuk orang-orang yang mungkin memiliki latar belakang yang berbeda, dari negara yang berbeda, kalau mereka mau bergaul ya welcome aja. Dan mereka biasanya sebenarnya saya punya cerita Pak. Boleh. Beberapa dekat juga kepada teman-teman di Eropa, karena lingkungan kampusnya sendiri, di dormitory sendiri rata-rata itu adalah mahasiswa internasional. Rata-rata mahasiswa dari luar, ya kebanyakan dari luar negeri juga, bukan dari China sendiri gitu. Nggak ada masalah sih kalau untuk itu, untuk pergaulan. Untuk bergaul nggak masalah. Ya, nggak ada masalah. Pernah sakit
Kang Ade misalnya atau teman sakit gitu, terus mereka langsung nganterin atau gimana ya model atau Kang Ade nggak ada makanan dia kasih gitu, bisa share sedikit nggak ke kita? Oh ya, iya kalau untuk itu ya pernah dulu, tapi nggak sakit sampai parah. Dulu tuh sempat sakit tipes ya. Oh, nggak parah ya tipes ya? Oh, parah ya, nggak tahu. Parah. Kalau maksudnya tipesnya normal lah, nggak sampai tipes akut gitu. Oh, masih gejala tipes lah ya kan? Masih gejala lah, iya masih ya panas-panas dingin lah, masih acceptable. Tapi di wilayah kampus memang ada ini ya, kayak rumah sakit sendiri atau keluar kampus? Oh, ada rumah sakit sendiri. Iya, kita ada rumah sakit sendiri. Jadi waktu itu ya saya banyak ngabisin waktu di kamar. Ya, kamar. Syukurnya kemudian teman saya roommate saya orang Indonesia juga. Oh. Orang Indonesia gitu. Jadi itu nggak terlalu ini. Jadi kita tahu sendiri lah kalau orang Indonesia sama orang Indonesia kita saling gotong royong. Tapi yang lebih menarik dari luar itu. Ternyata ada beberapa teman saya yang dari luar Indonesia. Mereka cukup care sekali gitu. Jadi apa ya? Kalau malam kadang datang gitu. Ya datang, biasa kita inilah makan segala macam seperti itu sih. Oh. Jadi bagi teman-teman yang nonton video ini jangan khawatir ya, walaupun sendiri di tanah rantau, teman-teman kita banyak yang care juga, khususnya yang di tempat Kang Ade sendiri ya di University ya. Nah, menarik juga sih sebenarnya. Saya ada teman dulu ketika mau kuliah, ada pertanyaan ketika kuliah di Cina, oh gimana nih makanannya, gitu. Nah, gimana makanannya? Kalau kita yang Muslim kan memang agak pilih-pilih makanannya. Kalau misalnya ke Korea Selatan, ke Amerika itu sama. Yang ditanyain pasti gimana makannya. Nah, Kang Ade sendiri gimana sih? Bisa ceritain nggak sih, nyari makannya itu susah nggak sih di sana untuk makanan yang bisa kita makan gitu ya? Untuk makanan, karena kita Muslim ya Pak, jadi mungkin kalau untuk soal makanan di Tiongkok mungkin bisa terbilang mungkin nggak semudah di Indonesia, agak sulit ya. Oh gitu. Karena rata-rata mereka bukan Muslim gitu, non Muslim ya. Jadi biasanya kalau saya mau makan di luar, saya harus make sure dulu apakah restoran atau tempat tersebut halal atau tidak gitu. Jadi biasanya kalau di Tiongkok itu untuk makanan atau tempat yang halal itu mereka akan ngasih label halal. Oh gitu ya. Ya, kalau nggak halal mereka nggak ngasih. Dan itu nggak banyak. Gitu. Sekota saya aja mungkin ada sekitar, bisa dihitung jari lah Pak, mungkin 5 berapa gitu. Oh gitu. Jadi sebenarnya kita harus memang ini banget ya untuk makanan, dan pentingnya teman-teman di situ ada logo halalnya lah istilahnya ya. Kalau di makanan gitu. Itu ada logo halalnya. Iya, tapi kalau untuk di kampus mereka juga provide sih Pak, provide kantin halal. Oh gitu. Karena memang di kampusnya itu kelas internasional ya. Ada yang dari negara-negara Muslim, Kang Ade temennya, misalnya dari Arab atau apa? Iya, ada banyak Pak, dari Egypt, dari Sudan segala macam. Oh, jadi. Tapi kalau saya pribadi sih untuk siasatinya, kadang kan kita kangen juga makan Indonesia segala macam kan. Biasanya saya masak sendiri aja sih. Oh iya. Ya, kita masak sendiri sama perkumpulan teman di Indonesia. Oh, kalau nggak salah kalau misalnya di luar itu ada kayak PPI ya, Pak? Perkumpulan orang Indonesia gitu-gitu ya, untuk saling ini. Nah, menarik sih memang kalau kita ngobrolin soal ini, waktu sejam nggak bakalan selesai kalau untuk ngobrolin soal pengalaman Kang Ade. Nah, saya pengen tanya nih Kang Ade, apa sih suka dan dukanya Kang Ade ketika kuliah di Cina atau di Southeast University itu? Mungkin teman-teman yang sekarang lagi mau kuliah ke luar negeri bisa ngambil pelajarannya dari Kang Ade. Untuk sukanya mungkin yang pertama saya bisa expanding relations gitu. Saya bisa melebarkan, istilahnya itu melebarkan pergaulan dengan mahasiswa internasional lain. Nggak teriak di negeri tahu budaya. Ya.
Iya betul. Tahu budaya orang, tahu bagaimana cara orang berpikir, tahu apa namanya bahasa mereka, cara ada budaya dan segala macamnya. Kemudian menikmati lingkungan apa ya, belajar langsung ke ahlinya gitu. Itu merupakan salah satu hal yang patut saya syukuri juga gitu. Belajar langsung dari orang yang memang ahli bidangnya gitu. Bukan berarti di Indonesia juga ada juga, tapi ya mungkin khususnya Cina untuk bidang saya artificial intelligence ini China merupakan salah satu negara yang superpower gitu, untuk bidang AI. Jadi belajar langsung di pusatnya itu merupakan salah satu anugerah lah dalam dunia. Kemudian bisa menikmati budaya setempat dan masih banyak lagi. Kemudian untuk dukanya mungkin apa ya, kita jauh dari keluarga. Iya pastinya gitu. Ya udah pasti lah. Kita jauh dari keluarga, jauh dari teman, jauh dari ini, itu homesick itu ada sih, pasti ada. Tapi bagaimana cara kita mensiasati kalau homesick itu datang? Tapi biasanya karena saya itu padat banget Pak, kebanyakan di lab, jadi nggak begitu berpengaruh. Tapi ada beberapa case teman-teman saya Pak, yang apa ya, ada yang nangis gitu loh, pengen pulang. Pengen pulang. Iya, pengen pulang gitu, ada kayak gitu ada. Ya. Tapi kalau di sana syukurnya kita banyak juga kan kita itu satu senasib sama mahasiswa Indonesia, jadi kita saling berbaur seperti itu. Kemudian dukanya lain tuh nggak tahu ini masuk duka atau enggak ya. Saya pertama kali datang masuk ke Cina ya, karena istilahnya itu saya nggak tahu bener-bener nggak bisa bahasa Cina sama sekali. Jadi gitu. Iya, nggak bisa sama sekali. Jadi pertama kali ke Cina saya sendiri Pak. Saya sendiri, nggak pakai agent, nggak pakai apa, pokoknya berangkat sendiri nekat. Dia berangkat dari Indonesia, jadi sampai sana itu bener-bener shock gitu Pak. Apapun tulisannya karakter Cina, nggak bisa bahasa Cina, jadi nanya sendiri nggak bisa. Ini, waduh itu bener-bener saking banget. Makanya kalau untuk studi keluar, khususnya ke negara-negara yang non English dan kita nggak punya basic di sana, mungkin baiknya kita persiapan dulu dari awal. Jadi kita at least nggak terlalu suffer gitu sampai pas nyampe bingung ini mau ngapain gitu. Itu salahnya saya sih dulu. Itu sih menurut saya pengalaman sih Kang Ade ya. Mungkin ketika kita mau ke negara tujuan ya memang harus prepare untuk mempersiapkannya. Yang benar kata Kang Ade tadi, kalau misalnya di luar Inggris, saya rasa penduduknya juga nggak banyak yang bisa bahasa Inggris ya Kang Ade. Iya betul. Kita nanya juga dia nggak ngerti. Iya betul. Nah mungkin pertanyaan saya selanjutnya Kang Ade, dari segi cuaca, ini menarik juga. Dari kita yang tropis masuk ke cuaca yang memang kadang kalau kita lihat di berita itu ekstrim banget. Nah itu Kang Ade udah ngalamin cuaca apa aja dan pertama kali ketemu cuaca seperti itu gimana Kang Ade? Pernah ketemu cuaca ekstrim banget? Ya. Jadi kita ceritain dulu Pak, untuk Tiongkok sendiri itu dibagi ke dalam 3 wilayah Pak. Jadi ada wilayah bagian selatan, utara, dan timur. Gitu. Gitu. Kemudian kita semakin ke utara semakin dingin. Kalau Kang Ade Saya di bagian selatan sebetulnya. Bagian selatan. Gitu. Di bagian selatan, jadi bagian selatan tapi tengah-tengah gitu loh Pak. Bagian tengah-tengah di Nanjing. Jadi kalau misalnya kita ke bagian utara sana misalnya kayak Beijing, kemudian ada ke Harbin. Mereka Harbin itu dekat dengan Rusia, Pak. Jadi kalau musim dingin itu bisa nyampe minus 35 derajat gitu. Buset. Minus 30 udah kita istilahnya itu ngasih air panas 100 derajat udah langsung jadi es batu. Wow. gitu. Kemudian kalau misalnya bagian selatan, misalnya Guangzhou, Shanghai, itu hampir tidak ada salju, Pak. Jadi panas sana. Ya, itu jadi mungkin itu disesuaikan teman-teman yang mau studi ke sana itu lihat kondisinya juga ya, kondisi dan letaknya. Kondisinya. Iya, kalau misalnya senang yang dingin ya mungkin bisa ke utara sana, ke Harbin atau ke Beijing. Tapi kalau yang nggak senang dingin ya mungkin bisa ambil yang selatan. Nah, kalau yang saya sendiri, kalau kota saya sedang belajar ini adanya mungkin saya katakan tingkat tengah. Jadi kadang saya menikmati salju juga ada. Tapi nggak sering gitu. Nggak sering ya. Jadi jarang ketemu cuaca ekstrim banget ya. Iya gitu. Walaupun pernah ketemu.
Iya pernah ketemu ya. Karena di sana di Nanjing sendiri itu dinginnya itu udah tetap ada -5 gitu. Dan itu udah dingin banget. Udah kita udah pakai udah ekstrim. Kemudian cuaca lain ya kayak musim summernya udah panas banget. Oh iya. Panas ya. banget. Udah kayak pokoknya jalan berapa meter udah terasa gosong gitu Pak. Kemudian ada musim gugur. Ya, kemudian ada musim semi juga. Mungkin kalau teman-teman yang mau berkunjung ke sana untuk liburan atau apa, saya rekomendasikan untuk untuk mengunjungi di musim-musim gugur gitu, Pak. Jadi itu cocok, indah sekali. Cocok, bagus ya. Lihat musim guguran gitu. Nah, mungkin itu ya teman-teman di musim gugur kalau mau main ke Cina ya. Itu waktunya sama nggak Kang Ade? Di selatan, utara, ketika gugur sama waktunya? Iya, hampir sama. Hampir sama ya. Sama. Nah, terakhir nih Kang Ade, mungkin bisa kasih tips gimana sih kalau misalnya ada teman-teman yang nonton ini misalnya, oh saya pengen kuliah ke luar negeri tapi saya nggak mampu gitu, atau gimana sih cara mendapatkan beasiswa, saya selalu gagal. Nah, mungkin bisa kasih kata penutup terakhir Kang Ade di obrolan kita, gimana sih cara Kang Ade untuk memberikan tips dan trik gimana sih mendapatkan kuliah di luar negeri dan tentunya dengan beasiswa ya. Oke. Kalau kita menyinggung mengenai beasiswa, seperti yang sudah kita ketahui ya Pak, beasiswa itu menurut saya udah banyak sekali kesempatan gitu. Jadi kalau dulu itu saya pikir kalau studi di luar negeri itu udah wow banget gitu loh. Tapi sekarang saya merasa semua orang banyak kesempatan gitu. Jadi kayaknya studi di luar negeri bukan something yang wow, yang impresif gitu. Ya, biasa aja, semua orang juga punya kesempatan yang sama, asal mereka mau coba gitu. Kita menyinggung mengenai beasiswa. Beasiswa ini menurut saya udah banyak banget beasiswa yang bisa dicoba. Baik dari swasta maupun dari negeri. Baik dari pemerintah kita sendiri maupun dari pemerintah setempat, misalnya Cina atau negara lain. Kalau Indonesia, misalnya LPDP, seperti yang sudah Bapak katakan tadi, LPDP dan sebagainya macam kita bisa coba apply. Kemudian di luar negeri, khususnya Cina, itu banyak banget beasiswa Pak, sumbernya dan source-nya bisa datang dari mana saja. Yang pertama mungkin bisa datang dari pemerintah pusat, yang sekarang saya dapatkan itu pemerintah pusat kita ada beasiswa untuk khusus. Kemudian ada dari pemerintah daerah juga, pemerintah daerah sana juga offer beasiswa untuk mahasiswa internasional. Oh gitu. Kemudian ada beberapa dari mereka juga pemerintah distrik, pemerintah kabupaten juga offer. Belum lagi dari beasiswa kampusnya sendiri. Bahkan kalau mentok-mentok, kalau mau diskusi sama profesor, kita bisa dapatkan beasiswa dari profesornya langsung. Gitu. Kita bantu penelitian, bantu riset, nanti semua biaya kita ditanggung sama mereka. Itu bisa. Mungkin yang perlu diperhatikan adalah yang pertama itu adalah tentukan dulu negara mana yang mau kita apply. Gitu. Tipsnya mungkin negara mana, karena setiap negara itu berbeda, sistem yang berbeda, segala macam berbeda. Kemudian tentukan universitas yang mau kita apply dan mau belajar apa di sana. In the end, para pemberi beasiswa, para penyeleksi beasiswa itu mereka akan melihat background kita juga gitu. Apakah studi yang kita ambil itu sejalan atau punya relevansi dengan background kita. Entah misalnya saya dari computer science, saya mau ngambil S2 dari computer science juga. Itu sejalan. Dan mereka akan menganggap bahwa potensi orang yang memiliki background yang berbeda itu untuk menyelesaikan studi dengan on time itu akan lebih tinggi. Walaupun ini tidak menutup kesempatan ya untuk teman-teman yang memiliki background yang berbeda, misalnya dari computer science mau jurusan ekonomi misalnya gitu. Nah, itu harus dibuat istilahnya itu harus ada reason-nya. Kenapa? Apakah background teman-teman atau mungkin dari tuntutan kerjaan seperti itu mendorong teman-teman untuk apply. Nah, itu juga harus diperhatikan teman-teman karena itu akan jadi konsen para pemberi beasiswa juga sih. Kemudian lihat juga jenis beasiswa yang mau kita apply. Apakah beasiswa tersebut itu suitable dengan kita atau enggak? Dan beasiswa itu banyak sekali yang sudah saya sampaikan tadi. Bahkan ada beasiswa full, ada beasiswa parsial. Beasiswa full itu beasiswa lebih hidup segala macam. Kemudian beasiswa parsial hanya beasiswa studi saja. Itu ada. Dan teman-teman
be aware gitu, mau beasiswa apa yang cocok buat teman-teman. Jadi jika mau beasiswa penuh ya mungkin teman-teman harus lihat juga persyaratannya seperti apa. Kemudian selanjutnya itu gali informasi yang sebanyak-banyaknya. Karena kita tahu teknologi apa ya sekarang itu sangat kita berkembang ya. dapat iya sangat berkembang sekali. Kita dapat hanya buka laptop aja, hanya buka smartphone. Informasi hitungan detik kita bisa dapatkan. Informasi apapun dari ujung dunia ke ujung dunia itu bukan. Jadi makanya zaman sekarang itu kalau orang yang ada yang bilang kekurangan informasi itu kayaknya udah nggak zaman lagi. Ya, semua informasi udah ada, kita tinggal cari. Kemudian informasi source informasinya itu kita bisa dapat dari mana saja. Untuk informasi beasiswa, baik dari Kedubes, mungkin dari Kedubes, dari website mereka, kemudian dari universitasnya langsung. Karena sebetulnya asal kita detail aja, asal kita istilahnya telaten untuk nyari informasi, semua informasi yang kita butuhkan sebetulnya ada di website mereka gitu. Itu ada. Karena saya dulu juga hampir 70%, 80% informasi saya dapatkan dari sana. Gitu. Kemudian selanjutnya menyiapkan dokumen sedini mungkin. Menyiapkan, dan ya itu dokumen penting banget Pak. Karena terus terang dulu saya menyiapkan dokumen mungkin bisa katakan dari awal masuk kuliah S1. Oh, ya, lama sekali ya. Ya udah lama. Makanya karena saya merasa saya biasa saja, makanya saya merasa bukan jenius atau apa, makanya saya butuh effort yang kuat untuk bisa ini. Mungkin permasalahan utama yang sering dihadapi oleh kita rata-rata itu adalah dokumen krusial. Misalnya kemampuan bahasa Inggris, kemudian skor IPK segala macam itu juga akan dilihat. Kalau khusus untuk bahasa, mengaca dari pengalaman saya ya Pak, saya mempersiapkan ini dari awal S1. Jadi banyak dulu juga Pak Robi juga tahu gitu, saya beliau. Jadi kalau pagi siang belajar, malam saya ikut pergi kursus gelia gitu untuk dulu itu di Lampung gitu. Jadi untuk kejar nilai skor TOEFL yang saya mau dapatkan gitu. Itu kemudian dokumen lainnya misalnya kayak motivation letter. Motivation letter itu juga harus hati-hati karena kebanyakan harus kita buat motivation letter jangan anti mainstream deh. Jangan copy paste dari Google. Iya, jangan karena kebanyakan gitu. Karena hati-hati teman-teman kalau di luar negeri, khususnya di kampus saya, kita di sana itu ada teknologi istilahnya itu cek plagiarism. Cek plagiarism ya? Iya, itu kalau kita copy paste segala macam itu udah istilahnya itu di sana tuh nggak ada ceritanya sukses dengan copy paste. Nggak ada sukses dengan copy paste. Nah, itu pelajaran buat teman-teman di Indonesia juga ya. Jadi nggak ada yang sukses kalau copy paste gitu. Jadi kalau di kampus sekarang dosen ketemu tugas mahasiswa copy paste dikasih 0 itu wajar ya Kang Ade ya? Wajar ya, karena di sana juga kalau misalnya ketahuan itu udah pokoknya zero score itu udah pasti. Gitu. Kemudian motivation letter itu kaitannya nanti ketika kita sudah berhasil melewati tahap administrasi, biasanya kita akan tanyakan kembali apakah surat-surat yang kita kirimkan itu benar, kita sesuai dengan kondisi kita, sesuai dengan background kita. Jika tidak, mereka mungkin akan bisa mengkualifikasi mahasiswa tersebut gitu. Kemudian dokumen lain misalnya surat rekomendasi juga. Surat rekomendasi juga harus hati-hati teman-teman. Ya, karena usahakan cari orang atau misalnya tokoh yang mengetahui pribadi kita dengan dekat. Mungkin kalau kerja ya atasan, kalau misalnya di kampus ya mungkin pembimbing kita, profesor kita segala macam. Karena in the end biasanya kampus itu akan memverifikasi apakah profesor atau pemberi surat rekomendasi itu benar-benar tahu. Biasanya mereka akan telepon apakah benar gitu. Kalau enggak kita repot sendiri, wah ini bohong dia enggak gitu, pertanyaannya. Kemudian dokumen lain kayak CV segala macam itu. Karena pokoknya untuk dokumen itu kita susah mungkin persiapan sedini mungkin dan sedetail mungkin sesuai dengan persyaratan yang mereka minta.
Itu. Kemudian setelah itu kirim dokumen sejak sedini mungkin. Biasanya contohnya misalnya kita mau apply beasiswa dari Chinese Government Scholarship. Biasanya buka misalnya dari Januari sampai Maret. Misalkan kirim seawal mungkin, ya mungkin pertengahan Januari segala macam itu teman-teman sudah kirim. Kenapa harus cepat banget gitu? Gini, biasanya kalau kita mengalami kendala masalah atau kita bisa reverse secepat mungkin. Bisa revisi ya? Ya, kalau misal di akhir-akhir kita repot jadinya. Oh iya, itu jadi tips juga ya? Iya. Nah, sekarang pertanyaan gini, kalau misalnya dari awal-awal bagaimana cara kita mengumpulkan berkasnya kalau cepat-cepat kan? Ya mungkin itu konsekuensi sih. Kalau kita sudah ada planning untuk apply beasiswa apa, kita harus tahu dulu sarannya apa jauh-jauh hari. Jadi ketika pembukaan kita udah langsung kirim aja gitu. Oke. Kemudian selanjutnya tetap minta doa restu guru dan itu penting, orang tua itu dua. Itu sangat penting ya. Sangat penting. Iya. Yang terakhir kemudian ya pasti banyak doa. Ya. Banyak doa. Wah, mantap sekali. Jadi kalau misalnya saya ambil kesimpulan ya Kang Ade ya. Jadi kalau misalnya ada yang beasiswa di luar negeri itu susah, cuman sedikit, itu udah terbantahkan ya dari banyak faktor, dari banyak penyedia beasiswa. Jadi kalau misalnya buat kita, buat teman-teman semua yang di luar sana yang keterbatasan ekonomi, bukan hal yang mustahil gitu. Kalau kata Kang Ade tadi, kuliah di luar negeri ini bukan sesuatu yang hebat lagi, karena semua orang bisa kuliah di luar negeri. Kemudian ya tentunya kita pribadi kalau pengen kuliah di luar negeri, kita harus aware sama semuanya. Jadi masalah dokumen. Saya nggak tahu ngumpulin dokumennya kapan, itu udah nggak lagi pertanyaan seperti itu. Kita harus aware, kita harus cari tahu. Betul kata Kang Ade tadi, informasi-informasi yang kita butuhkan itu udah tersebar banget. Kalau informasi udah banyak, udah jatuh-jatuhan, kadang yang mencarinya yang nggak mau, gitu ya. Ya betul. Oke, Kang Ade, nggak kerasa udah hampir 1 jam kita ngobrol soal ini. Makasih banget bisa join, bisa share informasi, bisa share knowledge. Gimana sih kuliah di negeri orang, khususnya di Scottish University di Cina. Mungkin kapan-kapan kita buat konten lagi kalau misalnya Kang Ade udah balik lagi ke Cina dengan kondisi yang memang udah baik di negeri kita dan di negeri yang lain. Terima kasih Kang Ade. Saya tutup dulu ya Kang Ade ya. Mungkin itu obrolan saya sama Kang Ade tentang kuliah di luar negeri, khususnya di Cina. Buat teman-teman yang sedang atau mau kuliah di luar negeri, ya sebenarnya nggak sulit. Kemudian untuk makanan ya ada, walaupun nggak banyak penyedianya, teman-teman sangat care, mungkin sama seperti di negeri sendiri. Mungkin yang agak harus dikuatin itu homesick-nya ya Kang Ade ya. Karena kita nggak bisa pulang naik angkot dari Cina ke itu. Jadi butuh waktu. Mungkin itu, terima kasih Kang Ade atas waktunya. Kita ketemu lagi. Salam buat keluarga di sana ya.